Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Ayyuhat talamid wal hadirun. Marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil maddah Tarikh al-Thaqafah al-Islamiyah fil fasl at-tasi ma'al Ustadz Fatih Ihsani. Baik. Qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh Islam yang ada di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang Wali Songo, ya. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia ini. Selanjutnya, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang Abdurrauf Singkel. Siapa sih Abdurrauf Singkel itu? Beliau adalah ulama besar yang lahir di kota Singkel. SKI 9, nama aslinya adalah Abdurrauf Al-Fansuri. Ia seorang penulis di berbagai bidang ilmu, ya, fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Ia menuntut ilmu di Mekah dan Madinah dan mempelajari tarekat Satariyah dan mengajarkannya kepada masyarakat yang ia bina. Setelah belajar dari tanah Arab, ia kembali ke Aceh, ya. Jadi ketika Abdurrauf Singkel ini sudah selesai menimba ilmu, ya, di Mekah, di Madinah, di tanah Arab, karena Abdurrauf Singkel sudah membawa bekal yang cukup, akhirnya Abdurrauf Singkel kembali ke Aceh. Dan ketika kembali di Aceh, dia diangkat sebagai mufti, ya, mufti atau orang yang memberikan fatwa, ya. Abdurrauf Singkel ini memiliki karya sekitar 21, ya, tentunya dari berbagai macam kitab, ya, baik itu kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, dan kitab tasawuf. Jadi Abdurrauf Singkel ini memang memiliki kemampuan, ya, dan kapasitas keilmuan yang luar biasa, sehingga tidak heran Abdurrauf Singkel mengeluarkan atau menghasilkan kurang lebih 21 karya yang ia miliki. SKI 9, Kitab Tarjuman Al-Mustafid, terjemah memberi faedah, kitab di bidang tafsir pertama kali muncul. Jadi kitab Tarjuman Al-Mustafid ini merupakan salah satu karya, ya, yang dihasilkan oleh Abdurrauf Singkel dalam bidang tafsir pertama di Indonesia, ya. Jadi kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu, ya. Berikut karya Abdurrauf Singkel, ya. Di antaranya ada Mir'at at-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy'ariyah lil Malik al-Wahhab. Ada juga Umdah al-Muhtajin. Ada juga Kifayat al-Muhtajin. Ada juga Daqaiq al-Huruf dan Bayan Tajalli. Abdurrauf Singkel ini memiliki paham atau menganut paham bahwa satu-satunya wujud yang hakiki adalah Allah Ta'ala, ya. Sedangkan alam ciptaannya ini, ya, merupakan wujud bayangan. Jadi Abdurrauf Singkel memiliki pandangan, memiliki pemikiran bahwasanya satu-satunya wujud yang hakiki itu adalah Allah Ta'ala. Adapun makhluknya merupakan wujud bayangan. Itu menurut Abdurrauf Singkel.
Selanjutnya, tokoh berikutnya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari, SKI 9, dia lahir di Martapura, Kalimantan Selatan. Dia merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sejarah Islam. Ya. Ia belajar di Haramain selama kurang lebih SKI 9 30 tahun. Jadi Muhammad Arsyad Al-Banjari ini belajar di Haramain ya selama kurang lebih 30 tahun. Bisa dibayangkan itu waktu yang cukup panjang ya, lumayan. Setelah belajar di Haramain ya, Al-Banjari ini ingin sekali melanjutkan studinya, ingin sekali ya melanjutkan proses belajarnya di Mesir. Hanya saja ketika dia hendak melanjutkan ya, kemudian ada Syekh Islam yang bernama Muhammad bin Sulaiman memberikan nasihat kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari agar untuk kembali ke kampung halamannya. Akhirnya betul ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari mengindahkan dan akhirnya Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kembali pulang ke tanah kelahirannya. Akhirnya Arsyad Al-Banjari kembali ke kampung halamannya untuk membina umat ya, karena memang manusia atau masyarakatnya masih perlu pembinaan ya, terutama dalam ajaran Islam. Tetapi sebelum sampai di Kalimantan, Al-Banjari ya, Muhammad Al-Banjari ini, Muhammad Arsyad Al-Banjari singgah terlebih dahulu di Jakarta. Untuk apa? SKI 9 untuk membetulkan arah kiblat beberapa masjid Di antaranya Jembatan 5 ya, Masjid Pekojan, Masjid Luar Batang, dan seterusnya. Ketika sudah selesai ya membetulkan arah kiblat, selanjutnya Muhammad Arsyad Al-Banjari melanjutkan perjalanannya menuju Martapura ya. Kemudian setiba di sana, Arsyad Al-Banjari membina kader-kader ulama ya. Jadi mengajar masyarakatnya untuk dikader menjadi ulama, untuk menjadi pendakwah, untuk mengajarkan menyebarkan dakwah Islam. Kemudian Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga diberikan kepercayaan yaitu berupa sebidang tanah dari sultan ya pada waktu itu. Kemudian oleh Arsyad Al-Banjari dikembangkan menjadi sebuah kompleks pendidikan ya, sehingga di dalamnya ya, di dalam sebidang tanah itu akhirnya berkembang ada musola ya, ada tempat untuk belajar dan seterusnya. Selain itu, Muhammad Arsyad Al-Banjari ini melakukan dakwah di perkotaan maupun di pedesaan. Walaupun Arsyad Al-Banjari ini sudah berdakwah di kompleksnya, tetapi Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga melakukan dakwah baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga masyarakat yang mendapatkan dakwah Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ya semangat, muncul semangatnya untuk mendalami agama Islam. Adapun karya terkenalnya ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari, karya Muhammad Arsyad Al-Banjari SKI 9, Sabilul Muhtadin, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Jadi Muhammad Arsyad Al-Banjari ini memiliki karya yang luar biasa. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Fatih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari dua tokoh itu bisa kita ambil pelajaran minimal tentang semangat juangnya di dalam mencari ilmu. Dari Pak Fatih kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.